Dalam kehidupan sekarang, perihal akikoh biasanya dibagikan dengan nasi dan lain-lain. Dan sering pula orang yang melakukan akikoh pesan ke agen atau penjual jasa penyembelihan dan menerima sudah jadi matang dikemas dalam dus. Kemudian orang yang menerima kebanyakan memberikan sumbangan. Ini sudah menjadi tradisi di lingkungan saya. Pertanyaan, apakah tradisi yang seperti ini dibenarkan? Apa hukumnya akikoh seperti di lingkungan saya ini, Ustaz? Memberi hadiah ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Datang akikoh ini kan pemberitahuan bahwa ada anak fulan baru lahir. Terus panjenengan, tradisi kampung jenengan memberikan hadiah. Memberikan hadiah untuk keluarga tadi, biar kepentingan anak tadi tercukupi, itu sah saja. Boleh itu, bagus itu, saling memberi hadiah. Tahadau tadhabis syahna, saling memberilah hadiah, niscaya akan hilang permusuhan di antara kalian. Ya, datang kiriman daging akikoh plus nasi dan lain sebagainya. Kita tahu, oh berarti fulan punya anak ini, bayi baru lahir, terus memberikan hadiah kepada fulan. Itu boleh, sah saja, tidak ada larangannya. Terus ada lagi. Pada saat penyembelihan hewan korban kemarin, qadarullah cabang kami dianugerahi hewan kurban oleh Allah cukup banyak dibandingkan dengan jumlah warga kami. Karena jumlah warga kami diperkirakan tidak mampu untuk menangani penyembelihan tersebut, kami sebagai panitia meminta bantuan kepada bapak-bapak dan pemuda kampung sekitar majelis, dan alhamdulillah mereka kerso membantu kita. Pertanyaan, apakah hal ini diperbolehkan? Apakah diperbolehkan mereka yang membantu diberikan daging kurban sedikit lebih banyak dibanding warga majelis? Dan bolehkah niat kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha dan hewan kurbannya disembelih di antara tanggal 11, 12 atau 13 Zulhijjah, Ustaz? Boleh hewan kurban disembelih sampai akhir hari tasyrik, boleh. Niat kurban sesudah sholat Idul Adha ya boleh. Meminta bantuan pemuda-pemuda untuk menangani hewan kurban, termasuk menyembelih dan membagikan, itu juga boleh. Diberi bagian lebih ya boleh saja. Pertanyaannya, cabang tersebut, kalau sudah tahu kelebihan hewan kurban, ini nyembelihnya di mana? Apakah disembelih di cabangnya sendiri atau dalam kebersamaan di tempat-tempat penyembelihan yang sudah ditentukan? Kok harus sampai minta bantuan dari warga kampung sekitar? Apa sudah serapuh itu kebersamaan kita? Saya nanti minta ya, ini cabang mana ya? Saya dikirim nanti, dikasih tahu ini cabang mana. Jangan-jangan ini tidak ada dalam kebersamaan di tempat-tempat penyembelihan yang sudah kita tentukan. Kalau begitu cabang ini tidak samaan wa ta'atan namanya. Tidak itoah lagi, tidak taat lagi. Ustaz Marjono, nanti cabang mana saya diberitahu ya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh gitu loh. Boleh minta bantuan, boleh. Dengan sinergi dengan pemuda sekitar boleh saja, baik itu. Tetapi yang ingin kami tahu,
ini itoahnya bagaimana gitu loh. Dengan ketentuan kebijakan majelis ini itoahnya bagaimana? Harusnya warga masyarakat, warga kampung sekitar majelis tempat kita menyembelih itu, beliau-beliau itu tidak perlu repot. Cukup beliau lenggah di rumah, datang antaran daging kurban dengan patut itu loh, isinya patut. Tidak perlu beliau-beliau warga masyarakat lelah dan lain sebagainya. Di mana ada MTA, usahakan bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar. Itu sebagai dakwah juga. Maka untuk dakwah yang demikian, kita khidmah kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat. Sehingga cukup masyarakat kaitannya dengan kurban, masyarakat cukup istirahat di rumah-rumah, kita yang melayani, kita yang mengerjakan, kemudian kita antarkan ke rumah-rumah masyarakat. Itu baru bermanfaat. Lah untuk pelayanan yang maksimal, maka harus dalam kebersamaan. Untuk bisa bersama ditentukan tempat-tempat penyembelian dalam kebersamaan. Panitianya seluruh warga MTA gitu loh. Ini panitia pusat 1 sampai 7 jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya itu? Mohon maaf belum. Nah, ini Ustadz Ghazali ada di pusat 1 ini. Jumlahnya itu berapa ribu itu? 2000 atau berapa ribu itu? Wah ini ya mas'ul kurban tidak ada semua ini ya, tidak ada semua ini mas'ul kurban ini ya. Kalau dianggap rata barangkali sampai 4.200. 4.000 ya, 4.000. Panitiaan ada 4.000 dari pusat 1 sampai 7. Semuanya itu warga MTA. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekitar majelis. Pelayanan itu ya harus maksimal. Kita melayani masyarakat dengan maksimal kaitannya kurban ini. Biar masyarakat istirahat di rumah, nanti sudah selesai kita antar ke rumah-rumah masyarakat itu. Atau bisa jadi di cabang ini tadi tidak ada koordinasi yang baik, jalan sendiri-sendiri. Kalau cabang jalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi dengan warga cabang dan perwakilannya, ini menjadi tidak baik. Al-haq bila nidam yaglibul batil bin nidam. Kebenaran tanpa terorganisir dengan baik akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Nah, ini sudah masuk cabangnya, tapi tidak untuk kami sebutkan di sini. Ini loh sudah tertulis ini. Ini ranah internal nanti ya. Akan kami panggil nanti cabang ini, semua pengurusnya. Kenapa kok seperti itu? Apa tidak ada komunikasi dengan warga cabang? Tidak ada komunikasi dengan perwakilannya, sehingga jalan sendiri, teh rumangsa isoh. Kebersamaan itu Bapak Ibu bukan hanya karena rumangsa isoh. Kalau kita beri kebijakan semua cabang, insya Allah sudah mampu bergerak sendiri-sendiri, sudah mampu, bisa semua. Tapi itu tidak baik untuk kebersamaan dan tidak akan maksimal. Adanya kita kebersamaan kolektif seperti ini, disatukan tempat penyembelihannya biar masyarakat itu rata gitu loh. Bisa jadi di cabang panjenengan kelebihan hewan kurban, di cabang lain kekurangan. Sehingga tidak semua masyarakat kebagian.
Lah kelebihan yang ada di panjenengan gunakan untuk menutup kekurangan yang ada di cabang lain. Itulah kebersamaan. Jadi saling menguatkan, saling melengkapi. Sudah tahu kelebihan kok. Mungkin cabang di perwakilan tersebut ada yang berkekurangan. Masyarakat sekitar majelis mungkin ada yang tidak kebagian atau terbagi rata ning bagiannya mung sithik-sithik. Samplokan entek gitu loh. Maka dikuatkan dari cabang yang ada di perwakilan itu. Inilah kebersamaan, sehingga masyarakat tidak perlu capek-capek, tidak perlu kesel-kesel. Kita melayani ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Masyarakat tidak perlu capek-capek. Kita layani dengan maksimal, dengan baik. Ya ini bisa dipastikan mesti cabang ini jalan sak karepe dhewe ini. Kalau betul loh ya, ingkana kama qala. Kalau apa yang disampaikan ini betul, ini cabang ini ya jalan sak karepe dhewe. Sosialisasi, anjuran kebersamaan, termasuk saling menguatkan kolektif dalam penyembelihan dan lain sebagainya, mungkin tidak digubris gitu loh. Terus seruan sabilillah, menangani hewan korban, itu juga mungkin tidak sampai ke warganya, ke warga MTA yang ada di cabang itu. Korban ini buahnya amal solehnya Bapak Ibu. Mulai dari kita korban itu jadi jalan ketakwaan, kepanitiaan nyembelih hewan korbannya itu kalau ikhlas lillahi ta'ala jadi amal soleh. Termasuk yang membagikan itu amal soleh. Semua hal yang terkait dengan korban, mulai dari pekorbannya, panitia yang menyembelih, semuanya yang nguliti, yang motongi, yang besei, yang ngedumke ke masyarakat. Kalau itu ikhlas lillahi ta'ala, semuanya jadi tabungan akhirat. Jalan menuju takwa. Misal tahun ini belum diberi kemampuan oleh Allah korban, tapi kita diberi kemampuan tenaga, kemampuan fisik. Ayo jawab seruan sabilillah, jihad bil quwwah, jihad dengan fisik kita. Kita gabung dalam kepanitiaan korban. Jadi tabungan akhirat. Masa iya cabang MTA kok sampai ngurusi hewan korban kok kualani gek wargane iki ngopo doan? Gek hewan korban iki ning cabang itu berapa? 1.000, 2.000? Lah wong di tempat penyembelihan yang kita tentukan aja ribuan saja selesai kok. Kenapa? Karena semuanya bahu membahu sabilillah. Kok ini sampai kurang? Ini warganya pada kemana? Kalau sudah disampaikan ke warga MTA yang ada di cabang itu, kok tidak ada yang menyambut seruan sabilillah? Ini berarti cabang ini tidak mengamalkan hasil kaji. Hanya rutinitas ngaji, tapi tidak istiqomah mengamalkan hasil kaji. Hanya datang pulang, datang seruan sabilillah, kepanitiaan korban, pamit, do pilih piknik kabeh, mumpung long weekend. Ini perlu nanti akan kita pantau ke cabang itu secara langsung ya. Kalau memang di situ hanya formalitas rutinitas ngaji, tidak mengamalkan hasil kaji, lah untuk apa? Lebih baik ditutup cabang itu. Ngaji di MTA itu bukan hanya sebatas formalitas rutinitas ngaji.
Selain istiqomah ngajinya, juga istiqomah mengamalkan hasil kaji. Termasuk istiqomah mengamalkan hasil kaji itu dengan penuh rasa syukur, ikhlas, semangat menyambut semua seruan sabilillah. Ini matur nuwun, ada pertanyaan ini ya. Sehingga akan kami pantau secara ketat ini cabang ini. Nah, sudah tidak semangat sabilillah, ya wis ngajine aja nganggo jeneng MTA. Nganggo jeneng liyane kono. Jeneng ATM ya silahkan, TMA ya silahkan. Selama masih pakai nama MTA, wajib istiqomah ngaji, istiqomah mengamalkan hasil kaji. Termasuk istiqomah mengamalkan hasil kaji tadi sudah disampaikan, semangat menyambut seruan sabilillah, kegiatan-kegiatan sabilillah. Manusia itu hanya akan ada nilainya kalau dia punya nyawa, kan begitu. Kemarin sudah kita jelaskan toh, kalau tidak salah di Ahad kemarin sudah toh. Ini ya gambarannya itu seperti ini. Manusia itu terdiri dari fisik, ini jasad. Jasad ini tidak berarti apapun kalau tidak ada ruh. Ruh di sini bisa nyawa, ya toh? Ruh ini enggak, jasad yang masih bernyawa, tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau tidak ada ilmu. Punya jasad, punya nyawa, punya ilmu, tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau ilmunya tidak diamalkan. Punya jasad, punya nyawa, punya ilmu, diamalkan, tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau amalnya tidak ikhlas. Ini loh, satu kesatuan. Sekarang panjenengan dengan kita ini masih gelem cedak-cedakan di sini, sebab kenapa? Sebab kita masih punya nyawa. Coba kalau saya sudah tidak punya nyawa, tinggal jasad, terus ditempatkan di kursi ini, jadi kan kerso cedak saya. Tidak mau, batang sudah mambu. Batang paling mambu itu batangnya menungso. Ning menungso paling kementus. Wis kementus kaya irus, ambune prengus. Luwih prengus timbang wedhus. Itulah manusia tanpa nyawa gitu. Kalau kita sudah tidak punya nyawa, dipikul orang, ada sing ngendeke terus ngenyang? Kira-kira ya, kita tidak punya nyawa, dipikul oleh orang. Terus ada orang yang memikul berambang 1 kilo. Kira-kira sing dinyang sing ngendi? Berambang 1 kilo gitu. Nggak ada yang ngenyang tubuh yang tanpa nyawa, itu nggak ada. Ketahuilah Bapak Ibu, keluarga kita itu masih mau dengan kita, masih dekat kita, masih mau salaman dengan kita yang mahram, itu karena kita masih punya nyawa. Mungkin masih ada yang hormat ke kita, ya karena kita masih punya nyawa. Coba kalau tidak punya nyawa, apa enek? Orang mau dekat-dekat, paling sudah segera bawa ke pemakaman, segera ditanam sana sendirian di dalam tanah, baru ditinggal.
Kalau mau kemaki, mau kemayu, mau sombong, ingat nek wis ndak ada nyawa, wis toh. Ra enek sing ngelirik. Jasad ada, masih tubuh ini masih ada yang mau itu karena masih ada nyawa. Orang masih bernyawa tapi dia nggak punya ilmu, itu ya ndak ada nilainya. Ilmu di sini umum, semua ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang mengandung kebenaran, itu disebut ilmu. Bapak Ibu jangan berpikiran sempit kalau mendengar ilmu. Itu yang dipikirkan hanya matematika, fisika, kimia, biologi. Yang eksak-eksak itu hanya bagian kecil dari ilmu yang begitu luas milik Allah. Ilmu eksak itu matematika, kimia, fisika dan lain sebagainya, itu hanya bagian kecil sekali dari luasnya ilmu Allah. Disebut ilmu itu kalau mengandung kebenaran. Islam baru menyebut itu ilmu kalau mengandung kebenaran. Disebut ilmu kalau tidak menyimpang dari kebenaran Islam, itu ilmu. Disebut ilmu kalau mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, bagi lingkungan dan lain sebagainya, itu ilmu. Maka orang Islam pasti orang yang berilmu. Ya dah. Long ayat pertama yang turun apa? Bukan Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dengan cara membaca. Ayat pertama kali turun itu bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Artinya ilmu disebut ilmu kalau disandarkan kepada Allah, baru disebut ilmu. Tampaknya ilmu, tapi kalau sandarannya bukan kepada Allah, itu bukan ilmu. Oleh Allah nggak disebut ilmu. Ilmu yang tidak disandarkan bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak disandarkan kepada Allah yang Maha Menciptakan, pasti ilmu itu akan digunakan untuk merusak, bukan untuk maslahat, bukan untuk kebaikan, bukan untuk kebenaran, pasti digunakan untuk merusak. Kenapa? Karena tidak disandarkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka jadi aneh orang ngaku Islam tapi tidak punya ilmu. Padahal ayat pertama saja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Carilah ilmu berdasar Allah kan. Niatnya karena Allah kan. Jadi ilmu yang kamu punya harus kamu usahakan dan kamu gunakan semuanya karena Allah gitu. Ini ilmu apapun termasuk ilmu pertanian. Allah nopo Pak kula niki naming tani. Ingat tani itu sayyidul bilad. Petani itu tuannya negeri, sayyidul bilad. Kalau sebuah negara atau sebuah negeri terjadi paceklik panjang, yang bertahan itu petani. Petani, peternak itu bertahan. Bapak Ibu ingat tidak dawuh Allah kepada Nabi Yusuf menghadapi paceklik? Buatlah lumbung-lumbung gandum. Apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran pasti akan terulang. Kalau di Al-Quran sudah disebutkan pernah terjadi paceklik panjang,
Satu hari nanti paceklik itu pasti akan berulang karena Allah abadikan dalam Quran. Tapi umat Islam tidak perlu khawatir menghadapi paceklik karena sudah ada petunjuk dari Allah yang ada di Quran. Ketahanan pangan gitu loh. Menghadapi paceklik itu ketahanan pangan, itu yang bisa bertahan. Berarti petani Sayyidul Bilad, tuannya negeri itu ya petani. Jangan merasa rendah diri. Petani itu dalam makalah disebutkan Sayyidul Bilad, tuannya negeri, pemilik negeri itu petani. Terjadi paceklik, dia bertahan, masih bisa makan. Allah nggak dawuh itu pada Nabi Yusuf. Kalau mungkin dalam bahasa sekarang, hey Yusuf, simpanlah mobil-mobil yang banyak menghadapi paceklik. Allah nggak dawuh begitu. Allah nggak dawuh begitu. Coba ini diingat itu Quran surat Yusuf ayat 47. Ini ilmu ini. Petani, ilmu ini yang bertahan. Kondisi paceklik sedahsyat apapun yang bisa bertahan orang yang punya ketahanan pangan, yaitu para petani, peternak, perikanan. Itu yang bertahan. Karena paceklik ini kan tentu banyak orang kelaparan. Karena semua manusia masih hidup pasti merasakan lapar. Kalau lapar tentu yang dicari makanan, tidak mungkin makan HP. Mari dibaca itu. Oh, ini saya baca dari 46 ya. sampai 49 Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijabu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun summa yati min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun summa yati min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Ini petunjuk Allah kepada Nabi Yusuf menghadapi paceklik panjang 7 musim. Tentu Yusuf diberitahu oleh Allah. Nah, ketika ada orang yang bertanya kepada Yusuf terkait mimpi raja itu, Raja Mesir, disampaikanlah oleh Yusuf akan terjadi paceklik panjang, maka untuk menghadapi itu 7 musim kamu tanam dulu. Nanti hasilnya jangan kamu habiskan.
kamu makan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan perutmu. Selainnya kamu simpan. Karena sesudah 7 masa tanam itu nanti akan datang 7 musim berikutnya paceklik yang sangat dahsyat, yang akan menghabiskan semua simpanan gandummu, kecuali hanya yang sedikit yang ada di bulir itu. Semua simpanan gandummu akan habis, bahan-bahan pokokmu akan habis semuanya. Kalau kita panen langsung kita habiskan buat beli ini beli itu, datang paceklik, udah tidak ada yang dimakan. Maka umat Islam itu harusnya tidak bingung ya, menghadapi masa paceklik panjang, inflasi dan lain sebagainya. Misalkan arahan Allah itu jaga ketahanan pangan, menanam, panen, lainnya simpan, yang dimakan yang secukupnya, jangan berlebihan. Lah kita ndak panen biar dol wabeh tuh kok ke mobil, kok ke HP, kurang utang. Padahal kalau paceklik itu yang dibutuhkan manusia itu makan, kecukupan makan. Karena banyak orang yang kelaparan. Masa iya orang kelaparan nyari HP-nya untuk dimakan? Kan dijual baru belikan beras. Gak ada orang yang beli HP kalau itu terjadi paceklik panjang. Uang saja sudah tidak ada nilainya kalau sudah inflasi itu. Uang itu tidak ada nilainya. Yang dibutuhkan bahan makan. Punya uang melimpah tapi tidak punya makanan karena bahan makannya nggak ada gitu. Apa yang Allah abadikan dalam Quran ini pasti akan berulang. Pasti akan berulang. Sebagai ujian, ujian keimanan, ujian ketakwaan gitu. Kalau tidak berulang, tidak mungkin Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran, itu tidak mungkin. Kalau kejadian itu berulang, umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, itu tidak perlu bingung-bingung. Allah sudah beri arahan ini, yaitu ketahanan pangan, ketahanan pangan. Kalau sudah terjadi paceklik, inflasi, kalau dalam bahasa modern sekarang inflasi, orang sudah punya uang tidak bisa untuk apa-apa. Mungkin 1 butir telur harganya puluhan juta kalau itu sudah inflasi. 1 dus mie puluhan juta harganya. Dan kalau itu paceklik, inflasi, nggak ada iman, tentu banyak kriminal karena masalah perut. Nah, ketahanan pangan ini dawuhnya Allah, bukan dawuh manusia, tapi langsung Allah yang memberi petunjuk. Sebuah negeri hanya bisa bertahan dengan baik kalau dia punya ketahanan pangan yang baik. Ini petunjuk Allah. Ilmu. Maka Bapak Ibu yang petani jangan rendah diri. Justru jenengan itu sayyidul bilad, tuannya negeri, pemilik negeri. Punya ilmu, pakar di bidang ilmu tertentu, itu tidak ada manfaatnya sedikit pun di hadapan Allah kalau tidak diamalkan. Amal di sini tentu harus soleh, tidak boleh toleh. Ada tak sementara orang dia beramal dengan ilmunya tapi untuk amal yang toleh. Lah orang Islam beramal dengan ilmunya harus untuk amal yang soleh. Amal soleh hanya bisa didapat kalau dia ikhlas.
meski punya jasad, punya nyawa, punya ilmu, punya amalnya, tapi kalau tidak ikhlas, ya ini nggak menjadi soleh, nggak bermanfaat di hadapan Allah, rugi dunia, rugi akhirat. Maka ngaji di MTA, ilmu sudah dikaji, jasad masih punya nyawa, ilmu sudah dikaji, ilmu sudah diamalkan, amalannya harus ikhlas. Kalau ada pengajian MTA kok tidak menjawab seruan beramal secara ikhlas, maka itu hanya formalitas belaka, la yanfa ilmunya, ya. Nggak bermanfaat sedikit pun ilmunya. Punya ilmu, orang ngaji itu kan berarti punya ilmu. Wong dia ngaji secara tertib, berarti sudah punya ilmu. Datang seruan dari Allah untuk amal sabilillah, mengamalkan ilmunya di jalan Allah melalui kepanitiaan kurban. Kok tidak ada yang menjawab? Sampai berkekurangan, warga MTA tidak ada yang menangani, sehingga harus menjadikan lelah masyarakat sekitar majelis. Ini aneh gitu loh. Ini cabang-cabang lain, ingat jangan ditiru. Ini karakter buruk ini. Su'ul khuluqi yu'di. Karakter buruk, penyakit itu mudah sekali nularnya. Ini cabang A ini karakternya tidak baik berarti ini. Kalau betul loh ya yang disampaikan. Ini sedang terjangkiti penyakit malas sabilillah. Kalau ini kita biarkan, nanti akan cepat sekali nular ke cabang-cabang yang lain, sehingga kualitas kita ya mung kaya buih akhirnya. Ini jangan sampai terjadi ya. Harus segera kita putus ini ya. Kita pangkas, kita hilangkan penyakit-penyakit malas sabilillah seperti ini. Oke, terima kasih Ustaz Marjono ya. Nanti kita pantau tenanan itu. Nek ora gelem ngamal ke ngaji, wes jangan pakai nama MTA. Udah kita tegas-tegasan kok. MTA nggak ada di daerah yang disebutkan tadi, ya nggak ada apa-apa, nggak masalah. Nah sekarang ngaji kok nggak mau mengamalkan, itu untuk apa? Padahal orang yang tahu harus beda dengan orang yang belum tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa iya nilai yang ada di MTA di cabang itu sudah hilang? Nilai dakwah kita itu kan obah lillah, obah sabilillah, bukan obah upah. Jangan-jangan warga di cabang itu mau jadi panitia kalau ada upahnya. Naudzubillah. Nilai dalam gerakan dakwah kita ini obah lillah, obah sabilillah gitu loh. Bukan obah upah. Kalau obah upah itu tidak ikhlas, tidak langgeng. Tidak langgeng. Maka kalau sudah ada bibit-bibit mau hilang, nilai obah lillah, obah sabilillahnya mau hilang, harus segera kita luruskan. Pelurusan dengan ketegasan. Gelem ngene, ora gelem golek dhewe, golek liyane kan itu. Ya, untuk kebaikan itu nidhamnya harus disiplin. Untuk kebersamaan harus disiplin. Ya. Kalau tidak ada kedisiplinan, carut marut nanti, carut marut. Nanti langkahnya sak karepe dewi-dewi. Kalau apa-apa sesuai keinginannya masing-masing, tidak akan bisa untuk kebersamaan, nggak akan bisa. Kebersamaan itu hanya bisa kalau semuanya taslim di hadapan aturan. Aturan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, semuanya taslim. Jadi untuk bersama itu harus teratur, terukur.
ikhlas semuanya, yakin betul ajru minallah, upah dari Allah bukan upah dari manusia. Ya, ada lagi. Selama ini yang disinggung adalah penjual dan menjual daging kurban. Bagaimana hukumnya bagi pembeli kulit hewan kurban? Dan bagaimana juga hukum warga MTA yang profesinya sebagai penjual jasa pembuat krecek atau kerupuk kulit, Ustaz? Kalau kulit kambing dulu kan bisa dimanfaatkan untuk alas tidur, untuk penghangat tubuh dan lain sebagainya. Sekarang kulit kambing itu rata-rata yang kami tahu di tempat sembelihan itu sulit untuk bagaimana menyiapkan kulit kambing ini biar bisa langsung digunakan oleh masyarakat yang menerima. Karena kebodohan, kita belum ngerti itu. Ya mungkin ada alatnya gitu loh. Mungkin ada alatnya. Lah, kita belum punya alat tentang itu. Maka kita ambil akhafud dororen. Ada yang mengambil akhafud dororen karena sudah tidak bisa dimanfaatkan, tidak ada lagi yang memanfaatkan, daripada mubadir diambillah madorot yang paling ringan. Maka kulit kambing itu ada yang ditukar lagi dengan hewan tadi. Kemudian hewan yang ditukar tadi itu disembelih, dibagikan, tapi bukan sebagai korban, sebagai sembelihan biasa, sedekah biasa. Itu madorot yang lebih ringan daripada tabdir, daripada mubadir tadi. Memang idealnya termasuk kulit kambing sekalipun itu harus dibagikan. Tidak boleh dijual, tidak boleh dibarter. Tapi sekarang sulit sekali kita berikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan, itu kesulitan. Maka ada yang kemudian menukar kulit kambing ini dengan hewan, tapi ini bukan hewan kurban. Ya disembelih, dibagikan sebagai sedekah. Fattakullah mas tatoktum. Tunaikan perintah Allah qadrul mustatok, semaksimalnya. Kalau belum tahu cara memanfaatkannya, daripada mubadir, ambillah akhafud dororen, madorot yang paling ringan di antara madorot-madorot yang ada. Madorot yang pertama, kalau tidak bisa memanfaatkan, maka terjadi mubadir besar-besaran di kulit kambing. Maka itu diwujudkan, ditukar menjadi hewan, tetapi itu bukan hewan korban, disembelih dan dibagikan sampai kulit yang terakhir gitu loh. Lah itulah qadrul mustatoknya, semaksimalnya begitu, kemaksimalannya. Bahkan pelananya saja itu tidak boleh dijual. Ada hadis yang berbunyi demikian, wastamti'u bijilaliha, kan gitu. Manfaatkanlah pelananya, kan itu kan. An Ali ibni Abi Thalib qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakini wa la u'tiya fi jazaratiha syai'an minha. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus korban-korban, dan supaya saya bagikan dagingnya, kulitnya, pelananya kepada fakir miskin.
Dan tidak boleh saya memberikan sesuatu sebagai upah daripadanya untuk orang yang menyembelih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Bulughul Maram nomor 1379. Ada pula hadis yang berbunyi an Qatadah ibni Nu'man anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya ia berkata, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u luhumal hadyi wal adhahi. Jangan kalian jual daging hadi, yaitu denda haji, dan daging udhiyah, daging kurban. Fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Jika kamu diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Hadis riwayat Ahmad juz 5 halaman 478, nomor hadis 16211. Ini hadis-hadis sahih. Semua yang melekat pada hewan kurban dilarang untuk dijual. Berdasar hadis Nabi ini. Termasuk pelananya saja tidak boleh dijual. Harus dibagikan. Lah sekarang konteks modern ini orang kesulitan untuk membagikan pelana, untuk membagikan kulit-kulit kambing ke masyarakat, yang terjadi mubadzir. Maka biar tidak terjadi tabdzir, kemubadziran, ambil madarat yang lebih ringan. Maka ada kulit-kulit kambing, ada yang ditukar dengan hewan lagi, disembelih, bagikan dagingnya sampai kulit yang terakhir. Itu insya Allah qadrul mustato', semaksimalnya. Sampai nanti ditemukan teknis ideal untuk memanfaatkan kulit-kulit ini, kulit kambing khususnya. Kalau sapi, kulit sapi sudah tidak ada masalah. Itu dibagikan ke masyarakat dengan dipotong-potong kecil-kecil, itu tidak ada masalah. Lah bagaimana dengan pengrajin kerupuk kulit dan lain sebagainya? Kalau itu warga MTA, ya, jangan beli bahan dasarnya dari kulit-kulit itu. Kalau itu kulit korban, itu bentuk maksimal kita begitu. Kalau memang jenengan tahu itu kulit korban, ya sudah, jangan dibeli. Jangan dibeli. Kalau hanya ingin panjenengan jual lagi, ya kan tidak usah dibeli. Cari kulit-kulit yang selain kulit korban. Dah, semuanya qadrul mustato', semaksimalnya. Ambil madarat yang paling ringan. Kalau ternyata madarat tabdir lebih besar, maka itu bisa ada yang menukar dengan hewan entah sapi, entah kambing untuk disembelih dan dibagikan dagingnya sebagai sembelian sedekah, sembelian biasa. Ada lagi? Tentang memberi nama dan mencukur rambut. Memberi nama dan mencukur rambut disunahkan dilakukan hari ke-7 dari kelahiran. Jika nama sudah dipersiapkan sebelumnya atau bahkan sebelum lahir, apakah boleh? Maksud dari memberi nama hari ke-7, apakah mengumumkan nama bayi kepada orang lain atau bagaimana, Ustaz? Boleh saja, tidak memberi nama tidak harus hari ke-7, ya boleh. Nah, sudah siapkan nama jauh-jauh hari sebelumnya. Apalagi untuk ngurus akte dan lain sebagainya, sekarang tidak harus nunggu hari ke-7. Harus cepet kok sekarang itu.
begitu lahir itu langsung. Sekarang aturannya begitu, maka tidak apa-apa. Sebelum hari ke-7 jenengan sudah siapkan nama, sah-sah saja. Lah nanti atau hari ke-7 baru diberi nama, ya boleh-boleh saja. Itu lebih baik mengikuti sunnah dari Rasulullah. Itu boleh. Tapi kalau sembelihannya harus hari ke-7. Ya, ada lagi. Sholat Idul Adha kalau dilaksanakan lebih siang dari biasanya, yang biasanya dilakukan pada 06.30 tapi dilaksanakan jam 7, apakah boleh, Ustaz? Kemudian kemarin saya hari Jumat mengalami sendiri, mau sholat Jumat tetapi masjid yang saya tuju malah tidak mendirikan sholat Jumat, sementara yang hadir ada beberapa orang. Mau pindah ke masjid lain sudah mepet, mau mendirikan sholat Jumat tidak ada yang siap. Akhirnya kami semua mendirikan sholat duhur. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Lah piye? Sudah berapa kali kita jelaskan masalah ini, sudah tidak terhitung. Kalau menurut sunnah Rasulullah itu dan para sahabat beliau biasa mendirikan sholat Idul Fitri itu matahari kadar 2 tombak. Kalau Idul Adha itu 1 ala qaidi rumhin, 1 kadar tombak. Artinya Idul Adha itu lebih pagi. Kalau Idul Fitri ya mungkin kira-kira 2 kadar batang tombak itu ya 6:30 lah Idul Fitri. Kalau 1 kadar tombak itu ya kira-kira jam 6. Jam 6 lebih pagi. Kalau jam 6.30 itu sudah ala qaidi rumhaini, 2 batang tombak itu. Itu yang biasa disunahkan oleh Rasulullah. Ya tinggal ikuti saja sunnah Rasulullah. Kalau kemudian tempatnya nggak cukup, membludak karena ya tugas dan lain sebagainya. Kalau kedua tentu lebih siang, ya tidak apa-apa. Panjenengan tadi ya tidak apa-apa, insya Allah sah. Namun jika mengikuti sunnah Rasul itu biasa ala qaidi rumhin, 1 sekedar 1 batang tombak, ya kurang lebih jam 6. Tapi kalau memang terpaksa didirikan 6:30 ya insya Allah sah. Mau sholat Jumat kok tidak ada, masjidnya tadi tidak mendirikan sholat Jumat, itu ya boleh tidak mendirikan sholat Jumat. Kebolehannya dari siapa? Nabi ya. Ani bin Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtama'a idani fi yaumikum hadza." Telah terhimpun 2 hari raya. Telah terhimpun pada hari ini 2 hari raya, yaitu hari raya dan hari Jumat, sholat Jumat. Jumat itu kan hari raya, dijadikan oleh Allah hari raya. Maka kalau Idul Fitri atau Idul Adha jatuh bertepatan dengan hari Jumat, di situ ada sholat Jumat, maka sudah terhimpun pada 1 hari, yaitu hari Jumat, 2 hari raya. Faman sya'a ajza'ahu minal jumu'ati. Maka barang siapa mau, cukuplah sholat ini, maksudnya sholat hari raya ini buat dia, sehingga tidak perlu lagi mendirikan sholat Jumat. Wa inna mujammi'una insyaallah. Tetapi
kami, yaitu Nabi dan sahabat-sahabat beliau yang lain, tetap akan mendirikan sholat Jumat, insya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 416, nomor hadis 1311. Bagi yang mencukupkan sholat id saja, maka boleh, tidak mengapa, tidak ada dosa. Tidak mendirikan sholat Jumat tidak ada dosa. Lah apakah harus sholat duhur? Juga tidak. Cukup sholat id tadi. Lah saudara mau mengikuti sunnah Rasulullah, tetap mendirikan Jumat. Ternyata masjid yang saudara datangi tidak mendirikan Jumat. Mau pindah ke masjid lain sudah mepet. Masjidnya sejauh mana kok sudah mepet? Berapa kilo? Biasanya sekarang itu kan dekat-dekat sekali masjid-masjid dari kampung ke kampung. Semepet apa? Kok bisa saudara itu mepet-mepet datang Jumatannya? Usahakan datang sebelum imam naik mimbar. Kalau ternyata saudara datang di awal, oh masjid ini kok tidak mendirikan Jumat, tentu masih ada waktu ke masjid lainnya. Mungkin masjid beda kampung, beda desa, ya toh? Daripada ini masih mepet, terus kemudian wis rasa rono sisan, akhirnya sholat duhur lah. Jenengan sholat duhur itu karena kebodohan saya belum ngerti tuntunannya. Maka sebetulnya cukup yang saudara lakukan, mencukupkan sholat id itu. Kalau memang menghendaki mencukupkan sholat id, itu boleh. Ajza'ahu minal jumu'ah, sabda Nabi begitu. Tidak mendirikan Jumat tidak mengapa, tidak dosa. Tidak perlu sholat duhur. Kalau saudara ingin mengikuti sunnah Rasulullah, mendirikan sholat Jumat, ya harus dirikan sholat Jumat, bukan sholat duhur. Sholat Jumat 2 rakaat. Wong itu sholat siang hari di hari Jumat itu 2 rakaat. Sholat Jumat itu sholat mustaqilah, sholat yang berdiri sendiri. Azimah itu perintah awal, perintah asli itu, bukan sebagai pengganti duhur. Sholat Jumat itu sholat mustaqilah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai sholat pengganti duhur. Maka sholat siang hari di hari Jumat, ya sholat Jumat, bukan sholat duhur. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Ya sudah terjadi kok. Besok lagi kalau seperti itu, ya sholat Jumat 2 rakaat, jangan sholat duhur. Kita belum tahu itu dalilnya. Memang bagi yang dikecualikan 4 dalam hadis Nabi itu ada 4. Boleh tidak mendirikan sholat duhur, sholat Jumat. Yang pertama hamba sahaya, abdun mamluk. Yang kedua anak kecil. Yang ketiga perempuan. Yang keempat orang yang sedang sakit. Dalilnya sama, hadisnya sama. Muncul 2 pemahaman, 2 pendapat. Namanya pendapat itu boleh dipakai, boleh tidak, kecuali kalau itu berasal dari Rasulullah. Pendapat pertama mengatakan hadis al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah tadi. Kalau 4 yang dikecualikan tidak bisa mendatangi sholat Jumat dalam berjamaah, maka dia sholat duhur. Itu pendapat pertama. Karena sholat Jumat itu wajib dilakukan dalam jamaah. Kalau sendirian berarti tidak Jumatan, sehingga harus sholat duhur 4 rakaat bagi 4 yang dikecualikan tadi. Itu pendapat pertama. Pendapat itu Bapak Ibu bisa temukan Al-Imam An-Nawawi ngendika seperti itu.
Al-Imam An-Nawawi. Pendapat kedua, wa ala ra'sihim, ya, pemimpin pendapat kedua ini, salah satunya adalah Imam Asy-Syakir, itu mengatakan bahwa sholat Jumat itu yang wajib Jumatnya. Bagi keempat tadi Jumatnya tetap wajib, jamaahnya tidak wajib bagi yang keempat tadi, karena ini sudah dikecualikan oleh Nabi. Wong budak kok gimana bisa mendatangi sholat Jumat jamaah? Wong dia tergantung tuannya. Sekarang perempuan, ibu-ibu, kaum ibu perempuan itu banyak dapat rukhsah dalam agama ini. Maka termasuk mendapat rukhsah untuk tidak hadir Jumatan dalam jamaah. Yang sedang sakit meski di tempat mukim, meski di tempat mukim, dirawat di rumah sakit atau di rumah, tidak bisa berdiri, mana mungkin mendatangi sholat Jumat dalam berjamaah. Maka Jumatnya tetap wajib 2 rakaat bagi keempatnya. Yang tidak wajib itu jamaahnya. Sebagaimana sholat-sholat wajib lainnya, itu kalau dikerjakan dalam jamaah kebaikannya berlipat-lipat sampai 27, tetapi dikerjakan sendiri juga sah. Kalau bagi keempat tadi yang dikecualikan, itu mengerjakan sholat-sholat wajib lainnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sendirian itu sah. Kenapa tiba-tiba mengerjakan sholat Jumat sendirian tidak sah bagi yang keempat? Nah, itu pendapat dari Imam Asy-Syakir. Di samping itu, ketika turun hujan, Nabi dawuh kepada muadzin beliau untuk menyeru shollu fi rihalikum. Hujan itu meski terjadi hari Jumat, tetap dawuhnya sama, shollu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Tidak disebutkan shollu fi rihalikum duhron, sholatlah duhur di rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena sholat Jumat itu rakaatnya sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Diseru shollu fi rihalikum, sholat di rumah kalian, tidak disebutkan rakaatnya, ya karena rakaat Jumat itu sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, yaitu 2 rakaat. Ini pendapat ya. Yang pertama ke duhur, karena tidak bisa jamaah, padahal Jumat itu wajib didirikan dalam jamaah. Ini Al-Imam An-Nawawi ngendiko seperti itu. Imam Asy-Syakir juga ngendiko pendapat juga. Bagi keempatnya tetap wajib Jumat 2 rakaat, jamaahnya yang tidak wajib. Kalau sudah begini terjadi 2 pendapat yang tidak bisa dicari titik temunya. Nah, kita milih yang mana? Kita pilih yang kedua dari Imam Asy-Syakir tadi. Kenapa? Karena tidak ada keterangan sharih dari Nabi bagi keempatnya tadi untuk sholat duhur. Maka kita kembali ke perintah asal, sholat Jumat itu 2 rakaat. Memang ada praktek dari Nabi. Beliau menjamak zuhur dan asar di hari Jumat. Artinya beliau tidak mendirikan sholat Jumat, langsung sholat zuhur dan asar di jamak qashar. Hal itu terjadi di Haji Wada. Saat beliau wukuf pada waktu itu, Haji Wada terjadi di hari Jumat Haji Akbar. Maka itu khususiyah. Kalau nanti kita menemui Haji Akbar wukufnya di hari Jumat, maka tidak mendirikan Jumat. Yang ada
sholat duhur dan asar di jamak qashar sebagaimana dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu ya. Ini perbedaan, boleh dipakai, boleh tidak, amrun mukhayyar, itu pilihan, silahkan dipakai, tidak usah ribut-ribut. Tapi kalau ditanya, ya kita MTA tetap mendirikan sholat Jumat 2 rakaat termasuk bagi keempat yang dikecualikan oleh Nabi tadi, tetap sholat Jumat 2 rakaat meski sendirian. Karena yang wajib bagi keempat tadi tetap Jumatnya, sedangkan jamaahnya tidak wajib. Bagi keempat tadi loh. Lan jenengan masuk yang kemana tadi? Dari keempat ini tadi loh. Budak bukan, hamba sahaya atau budak bukan, anak kecil bukan, perempuan jenengan laki-laki ketok sing tekon, sakit ya tidak, wong sehat. Ini masuk yang mana? Nah besok lagi kalau memang kondisinya memang ada udzur betul yang dibenarkan syariat untuk tidak bisa datang Jumat, misal sakit dan lain sebagainya, tetap sholat Jumat 2 rakaat meski panjenengan sendirian. Ya, ada lagi. Pertanyaan berkaitan dengan brosur, cukup Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan langsung. Bapak Ibu silahkan mempersiapkan. Tapi sebelumnya kami bacakan satu permohonan untuk dibacakan sekarang. Ucapan terima kasih Ustaz. Saya Ibu Mega yang dulu di bulan Syawal tahun 2024 pernah bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah. Alhamdulillah, jawaban Al-Ustaz saya praktekkan hingga sekarang. Di sini saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah dan jamaah MTA yang berada di sini. Bahwasanya saya menemukan ketenangan dan kebahagiaan bisa berada di sini bersama jamaah di Majelis MTA. Di sini mohon doanya Ustaz dan seluruh jamaah MTA. Semoga Bu Mega istiqomah dalam mencari ilmu agama, Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengamalkan secara ikhlas dan konsisten sampai akhir hayat Ustaz. Insya Allah. Itu semua karena Allah Ibu, bukan karena saya. Itu semua karena Allah. Bersyukurlah kepada Allah, tingkatkan rasa syukur, tingkatkan keimanannya, tingkatkan ketakwaannya dengan cara istiqomah, mentadaburi ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dijamin oleh Allah hati akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Untuk bisa mengingat Allah, tentu harus paham dulu tentang agama Allah. Untuk bisa paham agama Allah, tentu harus dikaji dulu aturan agama Allah, petunjuk agama Allah ini. Begitu paham, kemudian semangat, ikhlas, istiqomah, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah langsung yang menjamin ketenangan hati bagi orang yang banyak mengingatnya. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah ya. Tunjukkan, buktikan rasa syukur dengan terus istiqomah ngaji, mengamalkan hasil kaji. Jangan malas-malas untuk beramal soleh. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai ibu dan kita semuanya, dunia dan akhirat. Ya, mari. Ya, berikutnya ke pertanyaan langsung. Bapak dan Ibu dan saudara yang menghendaki pertanyaan langsung bisa menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. Berapa? 5. Baik. Yang lain? Belum ada. Baik, nomor 5 terlebih dahulu. Dipersilahkan Bapak langsung. 5, 9. 5, 9 ada semua. Baik. Nomor 5 Bapak, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon tanya Pak Ustadz. Nggih. Diperkenalkan Bapak. Ya. Nama saya Sururi dari Sumber Simo Boyolali. Sururi, Bapak Sururi. Nggih. Nggih. Wonten apa Bapak Sururi? Orang yang telah mati itu biasanya dikirim dengan surat Yasin, Pak. Apakah kalau yang mati itu bisa mendengar? Apakah tidak semakin takut, Pak? Karena di dalam surat Yasin pada ayat 65 itu malah menakutkan. Yang nomor 2, sholawat, zikir itu termasuk doa. Kalau diucapkan dengan nyanyian itu apakah tidak bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 55, Pak? Ya. Dan itu apakah tidak terkena ayat 36 surat Az-Zukhruf? Ya. Demikian, Pak. Permohonan. Pertanyaan saya, apabila pertanyaan saya tidak berkenan maupun ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya atau tulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak Sururi. Yang pertama, orang yang sudah meninggal dikirim bacaan surat Yasin. Apakah sampai dan orang tadi apakah bisa mendengar? Saya tidak tahu. Bisa dengar apa tidak, rak ngerti mergone rung mati. Namun demikian, Quran itu untuk yang masih hidup. Bahkan dalam Quran, dalam surat Yasin sendiri ada ayat yang berbunyi apa itu? Man kana hayyan. Apa liyungdira? Apa itu ayatnya? Liyungdira man kana hayya wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, coba itu. Ayat 70 ya, nah. Surat Yasin surat ke-36 ayat 70. Liyungdira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia, yakni Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Nah, ini dalam surat Yasin sendiri ada ayat yang berbunyi demikian, liyungdira man kana hayyan. Agar Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Hidup hatinya di sini tentu juga masih hidup, secara nyawa masih hidup. Dan Quran itu memang Allah turunkan bagi yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi kewajiban untuk mengikuti Al-Quran. Yang ada tinggal perhitungan amal, penghitungan amal kalau sudah meninggal. Lah kita bagaimana? Kalau orang keluarga kita sudah meninggal, apa kita perlu kirim Yasin? Ya, enggak usah. Karena kita belum tahu dalilnya. Tetapi juga tidak melarang kaum muslimin lainnya di luar keluarga besar MTA mau ngirim Yasin bagi yang meninggal, monggo-monggo saja. Kita tidak melarang, tetapi kita tidak mengamalkan itu karena belum tahu dalilnya sampai detik ini. Tidak tahu kita dalil sampai detik ini. Maka karena tidak tahu dalilnya, belum tahu dalilnya, ya tidak mengamalkan. Bagi yang mau mengamalkan silahkan saja. Tapi warga MTA jangan mengamalkan itu. Ya. Ini sudah kami sampaikan. Kalau nanti ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah sampaikan bahwasanya agama itu harus berdasar dalil? Sudah, wahai Allah.
Bapak Ibu, sudah saya sampaikan ini? Sudah ya. Warga MTA dimanapun berada dan simpatisannya, jangan mengamalkan amal ibadah apapun yang kita belum tahu dalilnya. Kenapa? Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan ditanya oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Justru ketika kita tidak mengamalkan ibadah yang kita belum tahu dalilnya, berarti kita sedang mengamalkan perintah Allah tersebut. Dalam Quran surat apa tadi? Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka ilmun, itu Al-Isra 36. Kita sedang berusaha mengamalkan ayat itu. Kita belum tahu ilmunya, orang belum tahu dalil tentang mengirim bacaan Yasin ke yang sudah meninggal. Kita belum tahu ilmu tentang itu. Ilmu terkait dengan agama itu berarti dalil. Dalil itu berarti Quran atau hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, kita belum temukan itu, maka tidak mengamalkan sebagai wujud bukti nyata kita mengamalkan Al-Isra 36 ini. Nah, nanti kalau ditanya oleh Allah, kamu ngirim Yasin, kamu mendengar penjelasannya siapa? Apakah kamu mendengar firmanku atau sabda Rasulku atau siapa? Penglihatanmu ngikuti prakteknya siapa? Apakah kamu mendapatkan dari warisan Nabi praktek yang demikian itu, atau kamu hanya ikut-ikutan? Hatimu condong mengirim Yasin itu ke yang sudah meninggal, wi melu sopo. Nanti kalau ditanya begitu bagaimana? Kita tidak bisa jawab, ya Allah, saya belum menemukannya, tapi saya hanya ikut-ikutan, apa begitu? Nah, itu bukan hujah. Bukan hujah. Dan kita saling menghormati saja. Nah, kita ini selama belum menemukan dalil kuat, maka tidak mengamalkan. Sudah, itu titik tanda pentung, nggak ada koma. Kecuali di kemudian hari ditemukan dalil yang kuat tentang itu, insya Allah bahkan wallah akan kami ajarkan di MTA. Hei warga MTA, ayo kirim bacaan Yasin semuanya kalau sudah kita temukan dalilnya. Kalau belum menemukan, ya tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan. Karena semuanya ada hisab di hadapan Allah. Dah, saling menghormati saja. Terus termasuk sholawat ya. Kalau perintah Allah itu Bapak di Al-A'raf yang jenengan sebutkan tadi, berdoa kepada Allah itu tadarru'au wa khifah wa dunal jahar minal qaul. Coba Al-A'raf 205 tadi dibaca. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'au wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sekarang sholawat dinyanyikan ya. Apakah itu tidak bertentangan dengan ayat ini? Kita tidak akan jawab bertentangan atau tidak. Perintah Allah, kalau kita berdoa, dan sholawat itu doa berarti kita sedang memohon kepada Allah, maka aturan berdoa kepada Allah itu tadarru'an, rendah diri, wa khifah, dengan penuh rasa takut kepada Allah, wa dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan
suara. Ini akhlak adab berdoa kepada Allah. Lah sekarang sholawat itu doa kok dinyanyikan, bahkan ada oknum yang dengan joget-joget seperti itu. Apakah itu tidak termasuk bertentangan dengan ayat ini? Kalau terkait sholawat yang dinyanyikan terus dengan joget-joget seperti itu, ya kami tidak sependapat, karena tidak ada dalil tentang itu. Dalil meneh, iya, wong beragama itu ya dalil. Tidak ada agama tanpa dalil itu. Kalau agama ini bisa tanpa dalil, Allah nggak turunkan Quran, Allah nggak utus Rasulullah. Adanya Allah turunkan Quran, Allah utus Rasulnya itu untuk menjelaskan wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjelaskan petunjuk dan sebagai pembeda. Artinya untuk menjelaskan kepada umat Rasulullah bahwa beragama ki ngene iki lho. Beragama menurut Allah itu seperti ini loh. Karena yang paling paham tentang Islam ya tentu Rasulullah. Tentu Rasulullah. Nah kita tinggal mengikuti ajaran dari Rasulullah. Selesai, sudah, titik. Nggak usah dibuat-buat. Lah elek ning di elek ini, elek ra manut aturan sudah itu. Kalau bosan mendengar kata dalil, ya Islam itu ya dalil, gitu loh. Lan tadillu taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bima kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Kitab Allah dan sunnah nabinya ini kan dalil. Kalau kita pegang teguh dua dalil ini yang diwariskan oleh Nabi, lan tadillu, tidak akan tersesat. Baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, baik dalam apapun dalam kehidupan ini, kita nggak akan pernah tersesat kalau pegang teguh pada dua dalil yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Memang Islam itu agama dalil dan mengamalkan dalil. Kalau di Al-Isra 36 tadi kan berarti mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Ya sudah, saling menghormati. Warga MTA, kita sholawat tidak dengan dinyanyikan seperti itu ya. Loh wong ada kok yang ngarani MTA ki util sholawat gitu. Ada. MTA itu bakhil sholawat. MTA itu pelit sholawat. Ingat ya Bapak Ibu, kita itu alhamdulillah setiap hari bersolawat. Bahkan nama Nabi disebut pun kalau kita dengar kita juga bersolawat. Kok bisa diarani util solawat? Nah, kalau ditambahi an iya, mungkin util. Tapi kalau solawat, alhamdulillah setiap saat kita. Nah, tapi dengan cara tidak dinyanyikan. Dalam sholat kita bersolawat. Ketika nama Nabi disebut kita bersolawat. Tapi nek kon podo teknisnya dengan cara dinyanyikan terus nenek sing joget-joget, ya mohon maaf, kami tidak bisa sependapat. Tidak bisa sependapat. Sehingga kami bersolawat, berusaha semaksimalnya mengikuti Al-A'raf 205 ini dengan rendah diri, dengan rasa takut dan tanpa mengeraskan suara. Ya karena kebodohan kami, maka berusaha mengamalkan seperti ini. Seperti Al-A'raf 205. Nah, ini hanya untuk warga MTA. Kalau jenengan warga MTA dan simpatisannya, jangan bersolawat dengan dinyanyikan dan joget-joget seperti itu. Solawatlah dengan rendah diri,
tanpa mengeraskan suara, tanpa nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi panjenengan amal panjenengan. Ayo kita saling menghargai, saling menghormati, tidak usah saling menyalah-nyalahkan, tidak usah merasa aku sing paling benar, jenengan sing paling benar. Semuanya beramal sesuai dengan yang diyakini berdasar dalil yang dipahami, dan nanti dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Di antara yang beda di antara kita umat Islam, meski ada perbedaan tetapi yakin banyak samanya. Maka jangan lihat titik bedanya, tapi lihat titik samanya. Kalau sudah berbeda, jangan dipaksa sama. Kalau sudah sama, jangan dipaksa beda. Oh, jenengan sholawatnya dengan nyanyi, dengan joget, monggo silahkan, tapi jangan ajak saya. Saya sholawat saya begini, sendiri, lirih, pelan, dan tidak akan ngajak jenengan. Nah, saling menghormati. Tetapi untuk warga MTA dan simpatisannya, kami tegaskan, jangan sholawat dengan nyanyi-nyanyi ditambah dengan joget-joget, karena kita belum tahu dalilnya. Ada lagi? Nomor 9 tadi. Sebelumnya mohon izin Ustaz, ini ada Bapak Sutoyo dan Ibu Bia. Mohon izin jam 11 untuk takziah ke tempat saudara. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian Bapak Sarno Suwito, warga Semin Gunung Kidul, meninggal tadi pagi pukul 8. Mohon izin 2 orang pengurus mendahului pulang untuk takziah. Ya, boleh, monggo. Tetap hati-hati, pelan-pelan ya. Tadi yang belum terjawab, apakah sholawat dengan suara keras tadi tidak bertentangan dengan Zukhruf ayat 36? Coba dilihat Zukhruf ya. 36. Surat Zukhruf surat ke-43 ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaiton yang menyesatkan. Maka syaiton itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ini sifatnya umum ya. Siapapun yang berpaling dari ajaran Allah, berarti dia terkena bujuk rayu setan, jadi temannya setan. Ini umum, siapapun itu. Bagi yang tidak tunduk patuh pada ajaran Allah, terus kemudian mengada-ngadakan ajaran sendiri, kalau menurut Allah dalam surat Az-Zukhruf 36 ini, kami adakan nuqayyid lahu syaitona, baginya setan, fahuwalahu qarin, dan setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Ini umum sifatnya. Quran mengajarkan jujur, kok dia pilih bohong, berarti jadi koncone setan. Quran melarang korupsi, kok dia korupsi, berarti koncone setan, gitu loh. Bukan hamba Allah, tetapi hamba setan. Bukan Abdullah, tapi Abdus Syaiton. Lah Allah melarang korupsi, malah korupsi. Allah memerintahkan adil, ini malah tidak adil, malah dolim. Berarti pelaku-pelaku kedoliman itu menjadi Abdus Syaiton, hambanya setan, menjadi temannya setan.
Nah, kalau kaitannya ibadah yang diada-adakan, Nabi kita bersabda, kalau ibadah yang diada-adakan itu namanya apa? Bid'ah. Sedang bid'ah itu dolalah, sedang dolalah finnar. Bid'ah itu Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah ada di zaman Nabi dan para sahabat. Kok tiba-tiba kemudian muncul sesudah generasi Nabi dan sahabat, kok tiba-tiba muncul apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan sahabat beliau. Kok tiba-tiba muncul untuk satu ibadah. Lah, ibadah yang seperti itu dalam bahasa hadis dari Nabi tadi disebut bid'ah. Dan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah, wa kullu dolalatin finnar, setiap dolalah itu tempatnya di neraka. Itu Nabi yang ngendiko. Kami hanya menyampaikan ulang apa yang menjadi dari sabda Rasulullah. Lah, sholawat yang nyanyi-nyanyi tadi, lah itu ada tuntunan dari Nabi apa tidak? Lah sampai detik ini mohon maaf karena kebodohan kami MTA ini, kami belum tahu jawaban, belum tahu dalil tentang itu. Untuk kebersamaan tetap kita husnudon ya. Bagi yang melakukan sholawat dengan nyanyi, ya kita husnudon. Beliau-beliau itu sudah tahu dalilnya. Nah, kita yang belum tahu tidak usah dan jangan mengamalkan. Kalau kita mengamalkan padahal kita belum tahu dalilnya, ya bisa jadi kita termasuk menjadi temannya setan. Wong belum tahu dalilnya kok mung melu-melu mengamalkan. Nah, kalau kita mengamalkan tidak tahu dalilnya, ya bisa terkena ayat Az-Zukhruf 36 itu, menjadi temannya setan. Orang ngerti dalile kok ngamalke satu amalan, hasil bujuk rayu setan berarti. Maka kita biar tidak jadi temannya setan ya harus tahu dalilnya dulu. Namun demikian tetap husnudon ya, kedepankan husnudon untuk kebersamaan. Beliau-beliau tentu kita sangat yakin beliau-beliau itu sudah sangat tahu dan paham tentang dalil sholawat dengan nyanyi tersebut. Tentu beliau sudah tahu dalilnya. Hanya karena kita bodoh saja yang belum tahu dalilnya. Maka nanti kita, kewajiban beliau memberitahu dalil kepada kita. Begitu ya.